Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, kembali lagi dengan Bu Yunita, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai program linier pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan ya PowerPoint-nya. Nah, baik. Untuk mempelajari program linier, jadi program linier ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa? Karena dalam memecahkan program linier ini atau pemanfaatan dalam program linier ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dihadapkan dalam pemasaran seperti pembelian mungkin buah-buahan, pembelian baju, pembelian sepatu, terus kemudian juga pembangunan rumah tipe A dan tipe B, kemudian bendanya juga bisa sepatu buat pria dan sepatu wanita, dan masih banyak lagi. Semua aktivitas perdagangan tersebut ya, ataupun penjualan properti, biasanya kita diminta untuk berapa sih keuntungan maksimumnya, seperti itu. Berapa sih keuntungan minimumnya dari aktivitas semuanya. Nah, kita gunakanlah program linier ini. Apa sih program linier? Nampak di sini ya, program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Program linier yang kita pelajari hari ini adalah program linier dua variabel. Berarti yang kita gunakan adalah dua barang, kalau misalnya itu bentuknya barang ya, penjualan barang, ataupun kalau misalnya kita lihat pembangunan rumah, berarti rumah tipe A, rumah tipe B. Seperti itu. Jadi ada dua variabel yang kita gunakan. Ya, lanjut. Nah, nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu bisa maksimal atau minimal. Bisa maksimum atau minimum. Diperoleh dari nilai suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Tepatnya di linier dua variabel ya. Nah, di dalam program linier juga kita wajib mengenal yang namanya fungsi kendala. Apa itu fungsi kendala? Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Seperti itu. Dan kita harus tahu juga apa itu fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, bisa dimaksimumkan atau diminimumkan, dimaksimalkan atau diminimalkan, seperti itu. Jadi tergantung sama soalnya. Nah, selanjutnya juga program linear juga biasanya soal-soal yang disajikan adalah soal cerita. Soal cerita ya, kayak seorang ibu pergi ke pasar membeli buah apel dan buah jeruk dengan harga Rp20.000, misalnya seperti itu. Nah, itulah soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dari soal cerita tersebut kita wajib jadikan model matematikanya dulu, gitu. Kita wajib pindahkan ke dalam bahasa matematika atau model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu rumusan matematika atau dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Biasanya ya, soal itu disajikan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita pindahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, bahasa matematika itu namanya model matematika. Baik ya. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan program linear dua variabel, yang pertama adalah ubahlah soalnya ke dalam bahasa matematika. Ya. Dan buatlah model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan dan fungsi objektif AX plus BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Itu yang pertama. Kita harus ubah soalnya itu ke dalam bahasa matematika. Selanjutnya kita buat model matematikanya, ya. Selanjutnya kita bisa menentukan atau membuat fungsi objektifnya dalam bentuk AX plus BY. Langkah kedua, kita wajib membuat gambar daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya pada diagram kartesius.
Dan yang terakhir adalah menentukan titik-titik sudut daerah HP-nya atau himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan nilai optimumnya, baik dengan tabel maupun dengan garis selidik. Hanya 3 cara tersebut. Baik, untuk lebih cepatnya atau kita lebih pahamnya adalah kita bisa lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang. 100 pasang sepatu wanita dan pria. Jadi 100 pasang sepatu wanita dan pria. Namun itu untuk dijual ya. Kemudian ada cerita lagi, harga beli sepasang sepatu pria 20.000 dan sepatu wanitanya 30.000. Modal yang tersedianya cuma 2.400.000. Keuntungan maksimum untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepasang sepatu wanita 5.000-nya itu berapa? Nah, kita lakukan. Yang pertama adalah kita buat, teman-teman. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ubahlah dari bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa matematika. Dengan cara kita bisa lakukan seperti ini. Misal tadi tuh kita lihat, teman-teman, kita harus lihat dari soal cerita ini ya. Lihat kalimat paling akhir, yaitu keuntungan maksimum untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepasang sepatu wanita 5.000. Berarti ada berapa benda? 2, yaitu sepasang sepatu pria dan sepasang sepatu wanita. Lanjut, kita bisa lakukan sepasang sepatu pria. Sepatu pria itu kita anggap sebagai sepatu wanita itu sebagai Y. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita lakukan permisalan dulu, ya. Kita lakukan permisalan dulu seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya, ya. Untuk menentukan fungsi objektif, terakhir juga. Kalimat paling akhir. Di kalimat paling akhir itu adalah keuntungan maksimum kan. Sepatu prianya 4.000, sepatu wanitanya 5.000. Berarti fungsi objektifnya adalah Fx max ya, Fx max sama dengan 4.000x plus 5.000 Y. Jadi yang kita Fx max ya 4.000x ditambah 5.000 Y. Lanjut, berikutnya berarti kan kita diminta untuk maksimumnya ya. Untuk mencari maksimum dari penjualan sepatu prianya 4.000 dan sepatu wanitanya 5.000. Selanjutnya, setelah kita menentukan fungsi objektifnya, kita tentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya. Caranya untuk menentukan fungsi kendala adalah membaca kalimat dari awal, ya. Kemudian kita bisa lingkari angka-angkanya yang tersisa. Di sini nampak ya, di sini nampak ada angka seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang. Berarti di sini ada angka 100. Di sini ada angka 100 pasang dan juga ada kata-kata tidak lebih. 100 pasang wanita dan pria. Simpan dulu. Kemudian kita bisa baca lagi harga beli sepasang sepatu pria
20.000. Sepatu pria itu 20.000. Sepasang sepatu wanita itu 30.000. Ya. Modal yang tersedia adalah 2.400.000. Nah, itulah angka-angka yang belum kita gunakan. Ya, yang belum kita gunakan. Itu semua angka-angkanya juga akan kita gunakan untuk fungsi kendalanya. Ya. Caranya adalah yang pertama, di sini kan ada 100 pasang ya, tapi 100 pasangnya adalah wanita dan pria. Kita bisa tulis di sini 100. Nah, kita bisa sini tulis 100. Kemudian ada kata-kata lagi adalah tidak lebih. Yang namanya tidak lebih itu pasti harus kurang. Ya kan? Nggak boleh lebih kan? Berarti harus kurang. Simbolnya kurang dari sama dengan. Semua soal cerita program linear itu wajib pakai sama dengan. Nggak boleh nggak. Nah, selanjutnya kita bisa tulis, kan di sini cuma ada 100 pasang kan. Nah, kalau 100 pasang ini kan si wanitanya belum tahu berapa kan. Si prianya juga belum tahu berapa kan. Artinya nggak ada angka-angka lagi kan. Kalau tidak ada angka lagi, kita bisa tulis menjadi X X plus Y. Gitu. Karena ini posisinya adalah di soal cerita ini 100 pasang. Sedangkan di dalam soal ceritanya tidak ada angka-angka lagi yang satuannya pasang-pasang gitu kan. Makanya kita langsung wanitanya dan prianya itu langsung. Prianya kan si X, wanitanya kan Y. Berarti X plus Y. Itu untuk yang pertidaksamaan pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Pertidaksamaan kedua sekarang kita tentukan, yaitu angka-angka yang belum kita pakai. Yang belum kita pakai ya teman-teman, yaitu 20.000 untuk pria, 30.000 untuk wanita, dan modal tersedianya adalah 2.400.000. Nah, itulah angka-angkanya itu kita akan buat. 20.000 sepatu pria, berarti 20.000 X tambah 30.000 sepatu wanita, berarti 30.000 Y. Lanjut. Dan dia bilang modalnya yang tersedia cuma 2.400.000. Kan yang tersedia cuma 2.400.000 dong. Boleh lebih nggak? Ya nggak bisa lebih dong teman-teman. Karena kan yang tersedia cuma 2.400.000. Berarti harusnya simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan 2.400.000. 2.400.000. Nah, yang pertidaksamaan pertama adalah X plus Y kurang dari 100. Pertidaksamaan kedua adalah 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 2.400.000. Kita lihat pertidaksamaan pertama itu sudah sederhana kan? Artinya tidak bisa dibagi sama sekali. Sudah paling sederhana. Tapi kita lihat pertidaksamaan yang kedua, yang I2, yaitu 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 2.400.000. Nah, ini kan angkanya terlalu besar. Ya, angkanya terlalu besar. Sehingga kita wajib sederhanakan untuk yang pertidaksamaan kedua. Yaitu pertidaksamaan kedua kita sama-sama bisa dibagi dengan 10.000. Ya. Untuk yang pertidaksamaan kedua aja ya, teman-teman. 20.000 X dibagi 10.000, yaitu 2X. Ditambah 30.000 Y dibagi 10.000, 3Y. Kurang dari sama dengan 2.400.000 dibagi 10.000, 240. Inilah pertidaksamaan kedua yang paling sederhana.
yang paling sederhana. Ya, nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa kita sederhanakan kembali. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat titik-titiknya. Kita bisa buat titik-titiknya, ya, teman-teman. Kita bisa buat. Bentar. Ya, kita bisa buat. Caranya adalah, teman-teman, caranya pertidaksamaan pertama kan X plus Y, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kita jadikan sama dengan X plus Y sama dengan 100. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 100 kan? Titiknya 0,100. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 100. Berarti 100,0. Untuk yang pertidaksamaan pertama. Untuk yang pertidaksamaan yang kedua adalah, kita lihat dulu, 2X plus 3Y kita tulis 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 240. Kita cross check lagi. 2X, oke. Kita jadikan sama dengan, teman-teman, 2X plus 3Y sama dengan 240. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 240. Ini kan 2 kali 0, 0 kan? Kita nggak usah tulis, teman-teman. Langsung 3Y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 3. Ya, paham? Sama dengan 80. Berarti titiknya 0,80. Berikutnya, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 240. 2X sama dengan 240, ya kan ya? X sama dengan 120. Karena 240 dibagi 2, 120. Titiknya berarti 120,0. Nah, untuk yang fungsi kendalanya, kan ada pertidaksamaan pertama dan kedua ya. Kita bisa tambahkan lagi, teman-teman, ini memang aturannya. Fungsi kendalanya berarti untuk yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 pertidaksamaan. Ya. Untuk yang ini memang wajib selalu ada di fungsi kendala. Wajib banget. Wajib banget. Tapi kalau yang pertidaksamaan pertama dan kedua itu kita bisa peroleh dari soal ceritanya. Dan untuk yang ini memang otomatis wajib ada. Wajib, otomatis wajib ada. Ya, teman-teman. Jadi ada 4 pertidaksamaan. Nah, berikutnya, kan sudah nih kita udah cari titik-titiknya kan. Kita bisa membuat gambarnya. Ya. Saya tambahkan slide dulu. Yang pertama adalah 0,100. Di sini teman-teman saya langsung bikin koordinat kartesiusnya, ya. Koordinat kartesiusnya saya langsung bikin dari GeoGebra. Ya, GeoGebra. Tapi kalau misalnya kalian wajib menggunakan buku kotak-kotak. Ya. Jadi dari GeoGebra itu kita bisa screenshot. Apa itu GeoGebra? Yuk kita bisa lihat, teman-teman, GeoGebra itu apa. Nah, di sini teman-teman. Kita bisa langsung klik di websitenya geogebra.org, ke miring ya, garis miring.
calculator. Calculator. Nah, nanti kalau misalnya sudah klik, tampillah seperti ini di layar sebagai koordinat kartesiusnya. Habis itu saya screenshot. Ya. Tapi untuk kalian wajib menggunakan buku kotak-kotak. Baik, langsung saja kita bikin garisnya dan arsirannya. Untuk yang pertidaksamaan pertama itu kan X plus Y kurang dari sama dengan 100. Titiknya adalah 0,100. Ya. Titiknya 0,100 ada di sini. Bentar. Saya buatkan di GeoGebra-nya, teman-teman. Udah saya screenshot dulu ya. Biar nampak 100-nya saya screenshot. Ini oke. Tadi koordinat kartesiusnya ya. 0,100. Ini 0,100 di sini. Oke. Selanjutnya pertidaksamaan pertamanya itu ada titik lagi 100,0. 100,0 itu ada di sini. Ya. Selanjutnya kita bisa gambar. Tahap berikutnya kita gambar. Kita bikin garisnya. Wajib pakai penggaris, teman-teman. Karena nanti kalau misalnya nggak pakai penggaris tuh jadi acak-acakan. Kita sampai bawah ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah buat, kita buat ya pertidaksamaan pertama, kita langsung lakukan daerah arsirannya dengan menggunakan titik uji. Untuk pertidaksamaan pertama. Ya, pertidaksamaan pertama kita bisa buat titik ujinya. Oke. Titik uji menggunakan 0,0. Substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan pertama adalah X plus Y X plus Y kurang dari sama dengan 100. Berarti 0 tambah 0 kurang dari 100. 0 kurang dari 100. Benar atau salah? Benar. Pernyataannya benar ya. Berarti arsirannya kalau benar menjauhi 0,0. 0,0 kan di sini. Berarti dia menjauhi 0,0. Kita arsir. Kita arsir. Ya, kita arsir. Ini pertidaksamaan pertama ini warna hijau. Oke. Kita arsir. Menjauhi ya, karena pernyataannya benar. Nah, selanjutnya
Pertidasaman kedua, titiknya adalah 0,80 ya, 0,80 sama 120,0. 0,80 di sini. Terus 120,0. 120,0 ada di sini. Ya. Langsung kita bikin garisnya. Wajib pakai penggaris ya teman-teman, jangan sampai nggak pakai penggaris, nanti nggak rapih. Nah, selanjutnya, yang garis dari pertidaksamaan kedua ini kita tentukan arsirannya pakai titik uji. Titik uji 0,0. Pertidaksamaannya adalah 2x plus 3y. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 240. 240 ya. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 240. 0 tambah 0 kurang dari 240. 0 kurang dari sama dengan 204. Benar atau salah? Benar. Oke. Berarti arsirannya kalau benar menjauhi 0,0. Jadi ke atas. Ya. Oke. Yang garisnya ungu. Nah, selanjutnya di fungsi kendala kan tidak hanya 2 pertidaksamaan kan? Di fungsi kendala itu kan ada 4 pertidaksamaan kan? Ada ini pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertidaksamaan pertama sudah kita buat arsirannya, pertidaksamaan kedua sudah kita buat arsirannya, tinggal pertidaksamaan ketiga dan keempat. X lebih besar sama dengan 0, pertidaksamaan ketiga. Ya, langsung kita buat arsirannya. Kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti dia ke kiri. Garisnya vertikal. Oke, kita buat arsirannya. Kita buat arsirannya. Dah. Selanjutnya, saya ke bawah. Nah, lanjut pertidaksamaan yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Kita bikin arsirannya. Kita bikin arsirannya teman-teman ya. Dia garisnya pasti horizontal. Nanti kalau misalnya kalian mengarsir pakai pensil warna, seperti menggambar aja, seperti mewarnai aja ya. Gitu. Ya bagus. Nah, selanjutnya kita bisa kelihatan nih ya, bisa nampak kelihatan daerah bersihnya nih. Daerah bersihnya yaitu ada di sini. Sebagai, kalau daerah bersihnya adalah sebagai HP, himpunan penyelesaian. Nah, di dalam himpunan penyelesaian itu kan ada titik-titiknya. Ada titik-titiknya. Ada titik 0,0 ya kan? Di sini. Nih, ada titik 0,0, ada titik ini dia nih. Ya, ada titik sini.
0,80. Terus ada titik potong. Di sini ada titik potong. Di sini ada titik 100,0. Ya. Nah, itulah untuk kita mencari fungsi objektifnya. Tapi kan ada satu titik yang belum kita tahu ya, yaitu titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong, kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Dari persamaan. Dari yang ini nih. Dari ini. Dari yang kita jadikan sama dengan. Sama ini. Ya, paham ya? Yang kita jadikan sama dengan ya. Ini dan ini. Berarti X saya pakai warna yang lainnya. Ya, X plus Y sama dengan X plus Y sama dengan 100. Kemudian 2X plus 3Y. 2X plus 3Y sama dengan 240. Kita lakukan eliminasi. Ya. Eliminasi itu adalah menghilangkan atau memusnahkan variabel yang sama. Nah, kebetulan di sini kan belum ada yang sama ya. Variabelnya udah ada yang sama, cuman koefisiennya beda-beda. Oke. Sehingga kita harus samakan koefisiennya dulu. Saya rencananya mau eliminasi si X-nya. Ini sama ini berarti wajib sama koefisiennya. Saya jadikan yang atas 2, tapi yang bawahnya tetap 2. Berarti yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Menghasilkan X kalikan 2 ya, menjadi 2X plus Y kalikan 2, 2Y sama dengan 200. Berikutnya yang bawah karena kalikan 1 berarti sama. Tetap sama kayak di awal. Ya. Sama dengan ya, kita garis bawah. Pengurangannya adalah dikurang. Karena kita mau menghilangkan X, variabel X-nya. Kan udah sama, berarti harus dikurangkan. 2X dikurangin X kan sudah habis. Nah, 2Y dikurangin 3Y, ini. 200 dikurangin 240, min 40. Sama-sama dibagi kan ya? Sama-sama dibagi min 1, berarti Y sama dengan 40. Kita sudah dapat Y-nya 40. Kita cari X, nilai X-nya dengan cara substitusi Y sama dengan 40 ke, mau pilih terserah, mau pilih yang ini atau yang ini. Saya pilih yang atas ya, yang lebih simpel. Lebih simpel sekali. Ke X plus Y sama dengan 100. Sehingga X plus Y sama dengan 100. X plus 40 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Berarti jadi titik potongnya 60,40. X dulu baru Y kan ya? Seperti itu. 60,40. Berarti kita balik lagi ke koordinat kartesiusnya. Ini adalah ini adalah 60 60,40. Nah, keempat titik-titik ini yang sudah kita berikan angka-angkanya, kita cari nilai fungsi objektifnya. Yaitu di awal ya, di awal kan sudah kita dapat ya fungsi objektifnya
fx maksimum 4000x ditambah 5000y. Nah, terakhir nih kita bisa lakukan. Oke. Kita bisa lakukan. Caranya adalah kita bikin tabel. Ya, teman-teman, kita bikin tabel. Bentar. Bisa bikin tabel. Ini modal titik. Tabelnya saya buat di sini saja lah. Ya, tabel kita buat di sini saja. Bentar. Di sini kita bisa bikin tabelnya. Coba kalau misalnya saya pakai slide. Ini saya bikin tabel ya teman-teman. Anggap tabelnya ini bagus. Titik. Ini fx max 4000x x ya, dan 5000y. 4000x tadi titiknya ada 0,0 ya kan, kita bisa lihat 0,0, ada 0,80, ada 0,80, ada satu lagi 60,40, 60,40, ada lagi yang terakhir adalah 100,0, 100,0. Nah, ini semua kita substitusikan masing-masing titiknya. 4000 ini kan rumusnya ini kan 4000 ya. 4000 dikalikan ini sebagai x, ini sebagai y. 4000 dikalikan 0 ditambah 5000 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0. 4000 dikalikan 0 kan? Ditambah 5000 dikalikan 80 kan? Hasilnya adalah 400.000. Kemudian 4000 dikalikan 60 ditambah 5000 dikalikan 40. Nah, ini kan 4000 dikalikan 60 kan berarti 200 240.000 kan. Tambah 5000 dikalikan 40 adalah 200.000. Ini hasilnya adalah 440.000. Selanjutnya, yang terakhir, titik terakhir, 4000 dikalikan 100 ya, ditambah
tambah 5.000 dikalikan 0. 400.000. Nah, kita cari nih angka-angka yang paling besar, yaitu ini, 440.000 sebagai maksimum. Nah, kesimpulannya adalah kita bisa tulis di sini kesimpulannya. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Ya kan, 440.000. Ya kan, 440.000. Ketika penjual sepasang sepatu pria 60 buah, 60 sepasang sepatu pria 60 buah, dan sepasang sepatu wanita 40 buah. Jadi kesimpulan akhirnya wajib pakai cerita seperti ini. 60 ini dapat dari mana? 60 dan 40 dari titik yang maksimumnya. Ini kan titik maksimumnya. Seperti itu. Baik, itulah materi tentang program linier ya, teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga paham ya. Dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.